Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Haryo Bagus Irawan. Kali ini agak sedikit berbeda, saya mau membahas lewat sebuah aplikasi ini tentang chapter 18. Ini chapter yang paling membingungkan sih menurut saya, karena saya nggak yakin juga apakah AIMO memang menginginkannya seperti ini. Oke, nanti kita lihat saja ya. Eh, ini adalah video one take tanpa edit ya. Pregnancy dan childbirth, ya, kehamilan dan persalinan. Nah, di sini saya sudah siapkan ada contohnya eh, untuk tanda-tanda kehamilan, ya. Tanda-tanda kehamilan itu biasanya ditentukan atau orang mengetahuinya dengan seperti ini. Ya, ya. Moga-moga semuanya kelihatan ya. Oke. Sering adanya rasa mual, ya, yang dipengaruhi kemungkinan adanya perubahan hormon. Ya, mohon maaf sekali lagi di sini saya hanya membacakan dari chapter 18 saja. Secara keilmuan tentunya saya masih jauh sekali dari teman sejawat saya, terutama yang spesialis kandungan. Ya, jadi ini hanya saya membacakan dari buku saja. Oke, lalu yang kedua, haidnya terlambat. Ini memang secara umum sih, kalau ada haid yang terlambat pada usia yang sudah matang, ya. Jadi biasanya kita mencurigai, apalagi dia sudah menikah, terus ada keluhan tanda-tanda telat mens, biasanya kita mencurigai bahwa wanita tersebut sedang mengalami kehamilan. Ya. Tapi memang tidak selalu seperti itu. Yang kedua, meningkatnya frekuensi buang air kecil, ya, karena rahim yang semakin membesar itu menekan kandung kemih sehingga air kecilnya lebih sering keluar karena dia terdesak ataupun terdorong. Ya, lalu ada payudara yang membengkak, ya, ini karena ada perubahan hormon. Jadi mohon maaf, memang hampir ya semua lah. Saya tahu dari pasien-pasien saya bahwa memang salah satu yang paling nyata juga kalau udah dia haidnya dia telat, mensnya telat, tetapi payudaranya dia bengkak. Nah, ini ada kemungkinan dia hamil. Ya. Oke, kita kembali lagi. Pengobatan saat kehamilan di sini dibilang adalah resiko kerusakan atau kematian janin akibat obat-obatan itu dialami biasanya pada 12 minggu pertama. Ya, jadi ingat saudara-saudara yang bekerja di atas kapal, kalau ada pasien hamil di bawah 12 minggu, lalu ada keluhan sakit, paling saya hanya bisa merekomendasikan kalau dia misalnya sakit kepala, demam, dan lain sebagainya, boleh diberikan paracetamol. Ya, boleh diberikan paracetamol. Itu saja sih yang saya rekomendasikan. Sisanya kalau misalnya kalau misalnya memang membutuhkan pengobatan yang lebih serius, sebaiknya jangan diputuskan sendiri, ya. Eh, harus konsultasi medis di atas kapal, ya. Ingat nih, paracetamol 3x1. Itu saja yang saya bisa anjurkan. Ya. Lalu sebaiknya memang harus dihindari untuk pemberian obat-obatan kepada ibu hamil, kecuali memang dokternya menyuruh seperti itu. Jadi setelah Anda konsultasi, dokter suruh kasih obat A, B, C, D, dan lain sebagainya, silahkan. Tapi maksud saya, untuk pemberian obat harus melewati konsultasi dokter. The woman is at risk of serious harm
unless she is treated before medical advice can be obtained. Ya, jadi ya hati-hati, pengobatan yang tidak benar atau yang sembarangan dapat menyebabkan kerusakan pada janin ataupun mengancam nyawanya si ibu. Ya. Memang kalau untuk penyakit, nah ini yang susah kalau si ibu punya penyakit penyerta kayak ada asma ya dan lain sebagainya. Keadaan yang bisa menyebabkan rusaknya atau terganggunya janin dan ibu itu pada saat ibunya tuh asma. Sekali lagi, pada saat ibunya tuh asma atau dia mengalami anafilaktik shock dan mengalami status epileptikus. Ya, anafilaktik shock itu suatu reaksi antigen antibody. Ya, orang bilang apa sih anafilaktik shock? Coba bahasa Indonesianya apa nih? Sebentar ya, kita lihat. Well, isi. Oke, nanti saja. Oh, ini kita ini aja anafilaktik shock. Sebentar ya. Kita lihat di sini apakah itu anafilaktik shock. Anafilaktik shock, bahasa Indonesia shock anafilaksis. Ya. Pada shock anafilaksis ini, nah kita lihat dari Halo Dokter saja. Shock anafilaktik ini adalah shock yang disebabkan oleh reaksi alergi. Reaksi ini akan mengakibatkan penurunan tekanan darah secara drastis, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh terganggu. Akibatnya muncul gejala berupa sulit bernapas, bahkan penurunan kesadaran. Nah, hal seperti inilah memang yang nantinya akan menyebabkan terganggunya si janin, ya, si janin. Kita tulis di sini ya, untuk mengganggu kesadaran. Ya. Oke, lalu status epileptikus. Apa itu status epileptikus? Sebentar dulu. Status epileptikus. Kita lihat di sini. Status epileptikus. Nah ini. Status epileptikus itu adalah keadaan kejang yang berlangsung lama dan bisa menyebabkan penderitanya mengalami penurunan kesadaran. Ya, jadi ini ada dua kata kunci, kejang dan penurunan kesadaran. Ya, keadaan kejang dan terjadi penurunan kesadaran. Nah, di sini kalau saya sebagai dokter umum memang dulu diajarkan apapun penyebabnya, kalau yang namanya kejang itu diberikan diazepam, disuntik diazepam untuk mengatasi kejangnya. Ya, jadi kalau ada yang bertanya bagaimana dengan nasib bayinya, ya kemungkinan memang terganggu juga. Tapi untuk pasien seperti ini, ibu-ibu hamil, ya dalam keadaan darurat memang kita seharusnya mementingkan keselamatan si ibu. Kecuali bila si ibunya meminta lain untuk menyelamatkan anaknya, ya tentunya mungkin di dunia medis itu harus dibarengi dengan informed consent, sehingga untuk kedepannya dokter tidak disalahkan karena lebih menyelamatkan anaknya daripada ibunya. Ya.
Lalu apakah di sini ada ini sebentar kita lihat pengobatannya ada apa enggak? Nah, pertolongan pertamanya sama ya dengan penderita yang lain, mau itu hamil mau enggak, memindahkan penderita ke posisi yang aman, melindungi kepalanya dari benturan, melonggarkan pakaian, melepaskan benda-benda yang menempel, ya. Takutnya dia terjadi benturan karena mungkin banyak gerak nggak sadar. Nah, pemasangan infus untuk memasukkan obat anti kejang diazepam atau phenytoin, ya, untuk apa? Diazepam atau phenytoin. Jadi kalau dilihat penanganan status epileptikus seperti ini, ya. Lalu untuk obatnya kalau ada memang di atas kapal boleh diberikan diazepam, ya, diazepam. Mungkin ada, mungkin enggak, saya juga enggak tahu juga. Oke, ini kita naikkan sedikit. Lalu untuk analgetik kayak saya udah bilang tadi pakai paracetamol saja, ya. Karena paracetamol itu juga bisa analgetik dan antipiretik. Untuk antibiotiknya yang disediakan di atas kapal adalah amoxicillin clavulanat, doxycycline, ciprofloxacin. Itu tidak aman untuk kehamilan. Ya, yang nomor 2 nih nggak aman ya. Kalau yang nomor 1 biasanya memang yang dipakai seperti ini dan ceftriaxone ataupun cepadroxil aman ya untuk digunakan ibu hamil. Di sini sudah ditulis, jadi Anda jangan takut untuk menggunakannya. Selama memang itu diperlukan ya. Jadi bukan sakit apa langsung masuk, sakitnya apa langsung masuk, no. Ya. Nah, mungkin nanti pembahasan ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Tapi kita lihat di sini ada selanjutnya, di sini ada vaginal bleeding during pregnancy or suspected pregnancy. Intinya perdarahan, ya, perdarahan pada kehamilan atau yang diduga hamil. Nih, about 20%, ya, about 20% women with normal pregnancy experience vaginal bleeding in early pregnancy. Jadi dari kehamilan normal, ya, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang mengalami yang lagi hamil itu kira-kira datanya itu 20% dari mereka itu akan mengalami perdarahan. Oke, di sini ada yang berbeda sedikit. Ini adalah threatened or inevitable, ya, mengancam dan tidak bisa dihindari. Threatened or inevitable miscarriage. Di sini saya mau ngelihat ini threatened and inevitable ini kalau di bahasa kita nggak ada ya. Kalau di bahasa kita tuh biasanya lebih dikenal dengan istilah apa namanya, insipient dan imminent. Oke, sekarang kita lihat apa itu insipient, apa itu imminent. Oke. Ya, jadi bahasanya adalah abortus. Abortus incipient. Nah, abortus incipient disebut juga sebagai keguguran yang tidak bisa dihindari. Ya. Janinnya masih utuh tapi si ibu hamil sudah mengalami
perdarahan dan pembukaan jalan lahir sehingga keguguran pasti terjadi. Ini inevitable, tidak bisa dielakkan. Ini ada kayaknya sih ini ada kesalahan pada penjelasan di sini, mungkin juga harus, yaitu untuk abortus insipient. Lalu untuk abortus iminen, bedanya apa? Abortus iminen juga dikenal sebagai threatened abortion atau threatened miscarriage. Istilah yang mengacu pada peringatan akan terjadinya bahaya keguguran. Ya, istilah abortus itu juga dipakai sebagai istilah keluarnya janin secara tiba-tiba. Ya, jadi beda. Kalau ini biasanya kita sebut dengan insipience. Ya, oh ini udah di atas itu, ngapain terus lagi? Ini disebut dengan imminence. Ya, jadi kalau incipient itu bahasanya adalah mengancam atau threat. Ya, threaten. Ya, ini kalau ini bahasanya inevitable. Nah, memang untuk di sini nih saya kadang suka kebingungan untuk mengajarkan kepada mereka yang diklat ataupun taruna. Ya, di sini ditulis ketika perdarahan itu berhubungan dengan abdominal pain, ya, dengan abdominal pain, sehingga sebentar. Oke, bentar ya. Dia bilang gini, severe pain with little vaginal bleeding suggests ectopic pregnancy. Nah, ini ada kata satu lagi, ectopic pregnancy atau kehamilan ektopik. Apa itu kehamilan ektopik? Nanti sebentar lagi kita bahas. Ya, mild pain with copious vaginal bleeding suggests miscarriage bila ada cairan atau perdarahan yang keluar, sedangkan ada nyeri perut tapi nggak nyeri banget, nyerinya nyeri sedang, itu kemungkinan terjadi miscarriage. Miscarriage di sini itu adalah keguguran. Keguguran itu yang seperti tadi di sini saya bilang ya, threatened or inevitable. Kalau di sini kan tulisannya threatened or inevitable ini kan kayak yang sama aja ya statusnya ya. Anda mau bilang threatened atau mau bilang inevitable terserah. Tapi kalau saya baca lagi threatened dan inevitable sepertinya memang berbeda. Ya. Oke, kehamilan ektopik mungkin lebih mudahnya kita pakai gambar saja sebentar. Ya. Jadi kehamilan ektopik adalah seperti ini. Yang seharusnya kehamilan itu terjadi di uterus. Tapi ini kehamilan terjadi di luar uterus. Contohnya seperti ini. Tempatnya banyak sekali. Ya. Ini dan ini kemungkinan ini adalah tempatnya. Kenapa bisa begitu? Ya agak terlalu jauh, tapi intinya kehamilan itu tidak selalu terjadi di uterus. Ada beberapa kans atau beberapa persen kejadian di mana kehamilan yang terjadi atau konsepsi yang terjadi atau perkembangan janin yang terjadi itu di luar dari uterus. Di luar uterus ini. Ya. Jadi kalau kita lihat inilah yang namanya uterus.
Ya, ini nama uterus. Lalu biasanya dia di sini, tapi sekarang dia berada di sini. Ya, yang sebenarnya bisa terjadi di mana saya sini, termasuk saya nggak gambar di sini, tapi termasuk bisa terjadi di daerah rongga perut. Ya, termasuk di daerah rongga perut. Ini kayak saya tulis aja sini. Agak error. Udah, biar aja. Ya, terutama terjadi di daerah rongga perut. Once. Home dong, ya. Kalau di rongga perut itu kemungkinan tidak apa ya, gejalanya tuh nggak gitu terasa lah. Bahkan ada yang bisa sampai dilahirkan. Tapi yang mau saya kasih tahu itu seperti ini. Ingat ya. Jadi bahwa dalam nggak bisa kenapa? Oke, nanti aja. Jadi yang namanya di dalam kehamilan itu, saya mau bilang seperti ini. Tapi ini agak terlalu jauh sih. Oke, intinya kalau dia kehamilan ektopik di daerah tuba sini ya, itu si perempuan pasti akan merasakan nyeri yang amat sangat. Sekali lagi, si wanita tersebut akan merasakan nyeri yang amat sangat. Ya, nyeri yang amat sangat, sehingga kalau kita pegang saja dia nggak dipegang, baru mau dipegang dia sudah mengelak. Ya, kita kembali lagi ke bukunya. Ya, nah ini mescarrier nanti bisa Anda lihat sendiri, adalah sebuah pregnancy yang berakhir sebelum fetus tersebut dapat berkembang ke poin di mana dia bisa berkembang secara independen, ya, ke suatu poin di mana dia bisa berkembang secara independen yang menurut WHO itu paling tidak beratnya itu 500 gram, ya, atau kehamilannya itu sudah mencapai 20 sampai 22 minggu. Ya. Jadi yang namanya keguguran itu menurut WHO seperti ini. Keguguran adalah kehamilan yang berakhir ya. Sebelum fetus tersebut dapat berkembang ke poin di mana dia bisa hidup secara mandiri atau independen. Yang ditulis oleh WHO dengan berat 500 gram atau masa kehamilan sekitar 20 sampai 20 minggu. Mungkin banyak di beberapa negara tentang perbedaan dari definisi ini, tapi di sini kita ngikutin aja yang dari buku ini. Ya, sign and symptom ini saya sudah bilang tadi. There may be vaginal bleeding with little or no pain. Ya, kalau dia ada perdarahan dengan nyeri yang kurang begitu terasa atau bahkan tidak ada nyeri sama sekali, Anda ingat ini adalah threatened miscarriage, ya. Atau apa tadi untuk threatened miscarriage? Lihat lagi di atas, incipient. Ya, kalau imminent itu tidak sudah lupa. Yang ya, kalau threatened berarti ini dia sudah meninggal kayaknya janinnya. Itu yang tidak bisa terelakkan. Nah, yang sedang terjadi keguguran itu adalah ini yang mengancam ini. Kalau yang inevitable berarti yang incipient yang sudah terjadi keguguran. Ya. Di sini ditulis if there is increasing bleeding accompanied by
crampy lower abdominal pain. Jadi ada nyeri atau ada kram pada perut bagian bawah disertai dengan adanya perdarahan pada vagina. Ya, ini kemungkinan inevitable miscarriage. Lalu apa yang dilakukan di sini dibilang if the increase in bleeding with lower abdominal pain occurs before 12 weeks. Nah, ini sebelum 12 minggu. Ya. Oke, kita langsung saja lihat apa yang harus dilakukan. If septic abortion is suspected, nah ini saya juga agak bingung. Di atas dari AIMO tidak tidak menjelaskan masalah septic, tapi di sini tiba-tiba dia bilang if septic abortion is suspected. Ya. Lalu seek medical advice, ya ini paling mencari medical advice untuk evakuasi, kasih ceftriaxone 2 gram intramuskuler, ya disuntik melalui jaringan otot, ya bukan pembuluh darah. Dilanjutkan dengan memberikan ceftriaxone 2 gram IM 2 kali sehari while the patient remain on board, ketika pasien tersebut ada di atas kapal. Kalau sudah di luar kapal itu dokter berikutnya lah. Oke, di sini ada masalah childbirth, preparing the birth, sama managing the early stage of childbirth. Ya, ini saya berpikir apakah memang Anda harus menguasai hal seperti ini, di mana ini ya secara teori gampang saja untuk dibicarakan, tapi agak sulit untuk dilakukan kalau tidak menjalani latihan-latihan. Nah, oke, mungkin sampai sini saja dulu, kita akhiri di bagian pertamanya. Insya Allah kita akan sambung lagi dengan metode seperti ini. Akhir kata, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada musik, one take. Oke. Terus.